Santai aja Pak Aldo ya, biasa sebelum itu belum live. Ya kita nggak perlu apa ya, santai aja, diskusi yang santai Santai. Ya, siap, siap, siap. ya, Ya, santai aja. supaya kita bisa take and give. Jadi gue yakin ada banyak perbedaan di antara kita ya, makanya kita jadi dua agama kan. Kalau satu maka jadi sama, karena kita dua agama makanya banyak perbedaan. Gue punya prinsip, yang beda itu nggak perlu disamakan ya, dan yang sama nggak Iya. perlu dibedain. Kalau ada usaha Seperti lagunya Dewi Will ya. apa tuh? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau dibuka lapak namanya jangan ada nego di antara kita ya. Nggak, perdebatan itu muncul kalau ya kita tuh masing-masing pihak itu maunya lo ikut gua, gue ikut lo gitu kan, dipaksa satu, jadinya ya udah bentrok gitu kan. Dan karena masing-masing punya argumen, punya kitab, punya pemandangan, nggak jadi ketemu, nggak jadi diskusi yang baik. Tapi kalau ya dari awalnya kita udah berpikir kita nggak perlu terakhirnya nggak perlu kita satu ya, berbeda tapi kita bisa saling memahami Pak ajaran. Aldo ya. Pak Aldo, Mas Andar tolong diperhatikan ya. Ini rule yang standar WHO ini seperti biasa. Iya kan? Aduh, Jadi kalau kayak dibuka. gini kaku banget ya. Enggak, ini sebetulnya kaku. simple. Ya, jadi 7 menit biasa opening statement biasa kedua belah pihak. Terus 3 menit dari salah satu narasumber, dan narasumber memberikan pertanyaan 7 menit untuk menyanggah, ya kan, bisa berulang sesuai durasi waktu nantinya. Dan yang terakhir sebagai closing statement ya kan, agar sama-sama klimat gitu, pemirsa juga klimat. Siap. Nggak bisa ini ya apa, kita ngeflow aja gitu ya, tanya jawab ya. Kalau misalnya Mas Yo ini lagi explain gitu, saya bisa tanya, mempertajam pertanyaan gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi gimana? Jadi lebih enak kayak saya ketemu ngobrol gitu ya. Kalau saya lagi menjelaskan, Mas Yo itu bisa nanti langsung menjawab, langsung mempertanyakan pernyataan saya. Apa di menit terakhir biasanya seperti yang terdahulu itu namanya sesi battle. Ya udah. Battle itu apa? Ya udah. Kumbang ya. Gus. Iya gimana? Ini banyak yang udah gak sabar nih, kita langsung aja ya. Iya, enggak. Rule-nya ini gimana? Biar enak ditonton kan begini nih, Mas Aldo. Gua setuju ya 7 menit ya, gua setuju. Terus 3 menit, terus 7 menit, 3 menit, 7 menit. Nah, yang terakhir ini ya, ada kasih kesempatan 10 menit ya, kita diskusi langsung. Ya, tanpa dipotong sama siapapun. Kurang 15 menit ya. Nah, 15 menit. Boleh. Kelamaan itu. Enggak apa-apa, 15 menit oke itu. Ya udah buruan aja. Pak Aldo ini kan tahan lama memang. Apa coba? Oke ya. Ayo Bang. Oke. Udah nggak sabar ini. Ya. Saya live-kan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita bisa bertemu lagi atau berjua di udara lagi ini, di jaringan nirkabel atau jaringan yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan sehari-hari ya, jaringan internet. Untuk malam ini kita kedatangan dua narasumber, yakni dari Mas Yonatan Nandar ini, yang sudah melalang buana di dunia per-YouTubean
yang menggeluti dialog juga. Juga ada di bawah, layar bawah adalah Pak Sam Aldo ini, yang tidak salah dari GNI Pak Aldo ya. Saya mesti Dan ralat untuk sedikit. malam ini, ya, Mesti ralat sedikit. iya kenapa? Saya sudah resign dari GNI itu akhir tahun yang lalu gitu. Jadi Oh iya. saya sempat di sana jadi kepala seminari dan romo juga di sana. Cuma jadi sudah mengundurkan diri. Sekarang ini saya sedang mencoba menjalin hubungan kembali sama jemaat Church of the East. Karena waktu di GNI ya, uskup yang mentabiskan saya itu mendapatkan pengajaran dari gereja kuno ini juga. Gitu. Oke, siap Mas, ya. Rupanya moderator kurang up to date dan rupanya sekarang Pak Aldo ini sudah menjalin pokoknya. Tadi yang saya ingat cuma menjalinnya itu. Oke, untuk tema malam ini seperti Iya. biasa kita mengangkat satu topik yang mendebarkan, yakni menyibak rahasia nubuatan pada Yoh 14:6. Seperti di tulisan bawah, menyibak rahasia nubuatan pada Yoh 14:6. Dan kedua narasumber ini memang sudah berkompeten ini untuk membahas hal yang seperti ini. Semoga apa yang disampaikan narasumber menjadi ilmu yang bermanfaat, karena perbedaan itu sangat indah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau tidak indah masih ada Yanti, masih ada Sri, masih ada itu yang lainnya. Tidak membuang waktu lagi, untuk season yang pertama seperti biasa, atau saya bacakan dulu rule-nya agar para pemirsa tahu ini. Monggo silakan. Jadi ini standar WHO ya, rules yang menyehatkan. Selama 7 menit di awal diberikan kepada narasumber untuk memberikan opening statement atau prolog masing-masing selama 7 menit. Dan di season berikutnya selama 3 menit bertanya dari salah satu narasumber, dan dari pihak yang lainnya selama 7 menit diberikan waktu untuk menjawab. Dan untuk season berikutnya, season yang ketiga, akan ada namanya season battle, langsung tanya jawab selama 15 menit dan diakhiri dengan season yang terakhir, yakni season closing statement selama 7 menit dari masing-masing narasumber. Oke, sudah paham semua ini ketua narasumber ya? Ya. Kita awali dulu, siapa dulu ini yang ngasih opening statement? Pak Aldo dulu, oke. Monggo dengan Pak Ustadz Yonatan dulu, silakan. Pak Nandar dulu apa Pak Aldo dulu ini? Mas Yo dulu. Aldo dulu, tamu. Enggak, Mas Yo dulu. Oke. Silakan Mas Yo. Aldo ya. Enggak, Mas Yo dulu Sambil aja. meralat yang tadi. Iya. Saya persilahkan tamu. Oke. Selama 7 menit. Enggak. Timer. Justru saya tuh pengennya denger dulu, belajar dulu dari tuan rumah gitu. Jadi Oke. Ya, saya persilakan dulu. Ini namanya sambutan nih ya. Sambutan gitu maksudnya Aldo ya. Ya, silakan. Oke, Mas Nandar. Selama 7 menit opening statement prolog disampaikan Pak Nandar. Waktu berjalan, prolog meluncur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi barakatah Adonai Elohenu melek olam. Atahna afud alaiha nasub. Kaum muslimin rahimani wa rahimahullah, berjumpa kembali bersama saya Yonatan Nandar yang pada kesempatan live streaming pada malam hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di dalam ajang diskusi ya, lintas agama yang difasilitasi oleh YPM Geraha Mu'alaf. Ini malam yang sangat membahagiakan bagi saya. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya, karena beliau ini namanya Bapak Sam Aldo.
Ya, seorang Romo, seorang yang menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Masya Allah, tentu kita akan belajar banyak. Nah, pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh moderator, bahwa kita akan membahas tentang nubuatan ya Nabi Muhammad atau menyibak nubuatan Nabi Muhammad di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 ya. Terjemahan dari Yohanes pasal 14 ayat ke-6 adalah akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Mungkin Anda terheran-heran, loh kok ada nubuatan di dalam ini? Ya, ada ya, karena yang selama ini teman-teman Kristiani bahkan mayoritas itu yang diperdalamkan hanya terjemahan. Nah, ini kita ketemu dengan pakar Ibrani, mudah-mudahan beliau secara jujur, secara objektif bisa menerangkan ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzu qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismihi Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa alaihissalam ya berkata kepada Bani Israel, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab Taurat sebelum dan memberikan kabar gembira tentang kedatangan seorang rasul setelahku ya, namanya Ahmad ya. Falamma ja'ahum bil bainati qalu hada syihrun mubin. Akan tetapi ketika Ahmad itu hadir di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Masya Allah. Waktu berapa menit lagi, Gus? Kemudian firman Tuhan yang lain, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali nama Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tentu ini adalah pengenalan yang sangat intens. Ya. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 157, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Itu orang-orang yang mengikuti rasul yang ummi, nabi yang ummi, yang namanya tertera jelas di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, Masya Allah, nabi yang ummi tertera namanya di dalam Taurat dan Injil. Nah, kembali ke tema yang saya sajikan, yang saya ajukan kepada moreh kita, yaitu Bapak Sepim Aldo. Ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, di situ tertera jelas secara eksplisit bagaimana Yeshua HaMasyiah mengabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Anda tidak bakal sampai memahami ini kecuali kita belajar di dalam original text atau di dalam bahasa asli Yesus. Yeshua HaMasyiah adalah ya, ibundanya seorang Aramaik. Nah, ini pakar Aramaik di tengah-tengah kita. Ya. Jadi bahasanya itu adalah Ibrani dan Aramaik, ya. Kalau kita melihat, silakan Gus tampilkan slide Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Halo? Berapa? Yohanes pasal 14 ayat ke-6, slide kedua, slide ke pertama Ibrani. Kalau dalam terjemahan, memang orang itu tidak bakal memahami. Akan tetapi kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani itu, ya, kita akan menemukan suatu bukti, ya. Ya. Di sini di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, di situ Yeshua HaMasyiah mengatakan, ya, Yeshua Anoki haderek we Ahmed, ya. Ya, akulah jalan bagi Ahmed, ya. Bagi Ahmed, we hayim dan hidup, ya. Nah, akulah jalan bagi Ahmad, ya. Anda akan menemukan sebuah kekeliruan bahwasanya kenapa we Ahmed diterjemahkan menjadi kebenaran.
Ini PR bagi kita semua, ini PR bagi LAI, mudah-mudahan Pak Sam Aldo juga bisa memberikan kejelasan, klarifikasi terkait ini. Kenapa di situ kata W. Ahmad diterjemahkan menjadi kebenaran. Andaikan secara jujur mengatakan itu Ahmad, akulah jalan bagi Ahmad, W. Hayim, dan hidup. Ya, tentang hidup ini, Yeshua HaMasyiah adalah seorang nabi yang diberikan kompetensi di dalam pengajaran adalah perumpamaan. Ya, yang dimaksud hidup di situ adalah Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau memaklumi, mengetahui bahwa hanya Allah lah Tuhan yang benar, dan engkau tahu, engkau sadar, engkau memahami bahwa aku adalah hanya utusannya. Masya Allah, tersibak dengan jelas bahwa ini adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW apabila kita melihat di dalam bahasa Ibrani. Demikian, terima kasih kepada Geraha Mu'alaf dan kepada tamu kita Romo Alo Tudung Alo, Muhammad Aldo Tudung Alo, Bapak Romo, Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Opening statement yang luar biasa dari Ustadz Mandar ya. Dan prolog berganti kepada Pak Aldo selama 7 menit. Timer meluncur, prolog mengalir. Selamat malam, ya. Assalamualaikum saudara-saudara di Geraha Mu'alaf dan Pak Ustadz Yonatan yang saya kasihi. Saudara-saudara di Beyond Religions dan juga di pemirsa channel saya Nasrani Indonesia. Kembali lagi bersama dengan saya terus membahas agama, sains, dan sejarah. Untuk topik kali ini membahas atau menelaah tentang Yohanes 14 ayat 6. Ini kita tidak terlalu fokus kepada sains, tapi kepada agama dan juga kepada sejarah. Ya. Baik, sebelum saya membahas, ya, ada baiknya saya mengklarifikasi dulu ya. Kalau tadi Pak Ustadz Yonatan menjelaskan kalau saya ini pakar Ibrani dan Yunani, itu mesti saya ralat ya. Kompetensi saya bukan di bahasa ya. Anak saya tuh bisa bahasa Ibrani doa Bapa Kami, kalau saya sendiri nggak hafal gitu ya. Jadi itu bukan kompetensi saya. Nah, saya fokusnya itu ke dalam sejarah gereja, sejarah jemaat awal, seperti itu. Dan saya bukan juga dari Gereja Nasrani Indonesia, ya. Saya sempat jadi romo di sana, sempat melayani, tapi sekarang sudah enggak, ya. Walaupun ajaran yang saya terima, ya, dari sana itu masih tetap saya pegang, saya bawa terus. Nah, salah satu ajaran itu adalah dari Jemaat Church of the East. Jemaat Church of the East ini adalah tadinya, ya, adalah jemaat awal Yahudi Kristen ya, yang ada di abad 1 gitu. Nah, sebelum masuk ke lebih jauh ke Yohanes 14 ayat 6 ya, yang tadi disinggung sama narasumber kita ya, kalau itu ada hubungannya sama Nabi Muhammad ya, karena dilihat kenapa? Karena ya narasumber meyakini kalau ya Yesus berbahasa Ibrani dan ya original teksnya juga Ibrani. Nah, sekarang saya mau share ya kepada rekan-rekan sebenarnya tuh seperti apa di abad 1. Nah, di abad 1 ya, Yesus itu punya 12 murid dan 70 murid lainnya. Nah, dari 12 itu ada Thomas. Nah, saudaranya Thomas namanya Tadeus ada di 70 murid. Nah, si Thomas ini mengutus si adiknya namanya Tadeus atau Yehuda Tadeus ya, yang ada di 70 murid itu untuk pergi ke Edesa ya, di Mesopotamia. Ya, di sana ada komunitas Yahudi dan mengajar di sana, menginjil di sana. Termasuk yang diinjili adalah Raja Abgar di sana. Nah, Thomas sendiri ya melayani ke Kerala, India, di mana di sana juga ada komunitas Yahudi di sana. Ya, jadi di dua komunitas jemaat awal inilah ya, di mana bertumbuh jemaat Yahudi Kristen awal, selain tentunya di Yerusalem sendiri ya, lalu di Syria gitu. Cuman ya kalau
kalau kita lihat peta ya, yang namanya Kekaisaran Romawi ya, itu melingkupi banyak tempat ya. Pada saat itu Yerusalem, Yudea itu kalah juga perang ya sama Romawi, sehingga itu dicaplok ya. Petanya hapus ya, diganti jadi peta Romawi. Nah, dua jemaat yang tadi saya sebut ya, dibangun sama Tadeus dan dibangun sama Rasul Thomas, itu adalah cikal bakal dari Church of the East. Nah, inilah ajaran yang saya pegang, kebetulan seperti itu. Nah, dari jemaat ini ya, kalau kita lihat ya, tadi kan disinggung original text. Nah, sebenarnya ya, teks asli atau teks naskah PB itu ada dua. Yang Yunani yang dibuat oleh gereja-gereja di bawah wilayah Romawi ya, dan juga ada yang Aramaik ya, bukan Ibrani, Aramaik ya. Nah, Aramaik itulah yang kami pegang gitu, yang kami buat, yang jemaat COE ini buat dari abad 1 sampai sekarang itu ya, kami pegang terus gitu. Nah, naskah-naskah itu ya, kalau kita lihat ya, Yohanes 14 ayat 6 ternyata tidak ada ya kata emet ya, kata Ahmad, tidak ada gitu. Kenapa? Ya karena bahasanya walaupun serumpun, ternyata pemilihan katanya itu bukan kognitif ya, nggak sama seperti bahasa Ibrani gitu. Yeshua atau Yesu atau Yesus itu berbahasa Ibrani kalau pada saat dia membaca kitab Tanakh ya, kitab Torah di sinagoga. Tapi pada saat mengajar sehari-hari ya, termasuk pada saat menjelaskan Yohanes 14 ayat 6, beliau berbahasa Aramaik. Jadi dia bicaranya ya, ini saya lupa-lupa ingat ya. Dia bilang ane ya, ane urha wesrara wahaya ya, akulah jalan dan kebenaran dan keselamatan atau kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau ya dia itu melawan aku. Dia bilang itu seperti itu. Dia sekali lagi tidak pakai bahasa Ibrani dan ya original text Yahudi pada saat itu ya memakai bahasa Aramaik. Jadi kalau dibilang ya ada original teks dalam Ibrani itu baru dibuat ya, mulainya tuh sekitar abad 16. Ya, lalu abad 20, abad 21 ini ada original teks, ada teks Ibrani. Nah, yang di abad 14 itu sendiri ya di terjemahan Semtov ya, itu pun hanya kitab Matius saja gitu. Nah, beliau ini dari kitab Latin ya, punyanya jemaat Roma, diterjemahkan ke Ibrani. Padahal Latin itu sendiri adalah terjemahan Father Jerome dari Yunani di abad 4. Jadi dengan demikian mohon maaf kalau sebenarnya itu tidak ada ya pernyataan Yesus atau Yohanes yang menulis tentang Emet atau Ahmad. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aldo, luar biasa ini opening statement. Masya Allah. Iya. Jadi santai, tegas, jelas. Seperti itu. Ciri khas orang berilmu ya. Dan memasuki season kedua, tidak berlama lagi, seperti yang disebutkan di awal bahwasanya 3 menit pertanyaan dari, kalau tadi udah dibuka Mas Nandar, sekarang balik lagi Mas Nandar untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Aldo selama 3 menit. Timer meluncur, pertanyaan mengalir. Masya Allah, Masya Allah. Allah yahdik Bapak Sam Aldo, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamah dan melawat hati Bapak Aldo, karena saya mendapatkan ilmu baru ini. Ya, saya tidak pernah mempelajari bahasa Aramaik. Ya, jadi tadi Bapak Aldo menyatakan tidak sampai kepada Bapak siapa yang melawan aku. Masya Allah ya saudara. Apabila kita korelasikan ya, Anoki haderek we Ahmad ya we Hayim, akulah jalan kebenaran bagi Ahmad, dan tidak sampai kepada Bapak siapa yang melawan aku. Jadi bukan melalui aku. Terima kasih Bapak Aldo, terima kasih
angkat topi saya kepada Bapak ya. Nah, pada season ini adalah season pertanyaan ya. Saya apresiasi Bapak Aldo, luar biasa ilmunya ya. Ini moreh saya ini ya. Nah, saya mengambil ya bahasa Ibrani yang telah tadi kita lampirkan di layar. Di situ kan Anoki haderek we Ahmed we Hayyim, akulah jalan kebenaran bagi Ahmad ya, dan hidup Yohanes 17 ayat ketiga sudah tadi saya sampaikan. Nah, masalahnya saudara, di dalam bahasa Ibrani itu kebenaran itu sidiko, bukan we Ahmed. Nah, Bapak Aldo juga tadi menyampaikan kepada kita semua bahwasanya Yesus itu berbahasa Ibrani ya, berbahasa, mohon maaf. Tadi Bapak Aldo menyatakan bahwa Yeshua HaMashiach itu di dalam mengajar adalah berbahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Ya. Betul. Nah, yang saya pertanyakan adalah Bapak Aldo, mohon dengan hormat tunjukkan kepada saya dalil di dalam perjanjian baru bahwa Yeshua HaMashiach itu berbahasa Aramaik. Dalil dalam Alkitab perjanjian baru, Bapak Aldo. Terima kasih. Dan kalau kita melihat ya KSP 26 ayat 14, Gus masih ada waktu, Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Jadi tadi Bapak Aldo mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach itu bahasa Ibrani ketika mengajarkan kitab saja. Di dalam KSP 26 ayat 14, justru Yeshua HaMashiach di Gus Imron, KSP 26 ayat 14. Kisah Para Rasul 26:14 bisa ditunjukkan di layar bahwasanya Yeshua HaMashiach itu bercakap-cakap. Screen berapa ini? KS nggak ada di screen, di Bible online mungkin. KSP 26 ayat 14. Itu menunjukkan bahwa Yeshua HaMashiach itu memang bercakap-cakap di dalam bahasa Ibrani. Jadi saya minta ke Bapak Aldo untuk menunjukkan dalil dari Bible Perjanjian Baru bahwa Yeshua HaMashiach bercakap-cakap di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Aramaik. Ini menurut Bible, Pak Abdul. Dan saya tidak memungkiri kalau di dalam kehidupan sehari-hari Yeshua HaMashiach kemungkinan besar juga berbahasa Aramaik. Terima kasih Bapak Aldo Moreh. Baik, ya. Terima kasih sudah diposting di sini di Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Di situ ditulis Sebentar Pak Aldo ya. Ya. Saya jalankan dulu selama memang makin malam ini makin hot, temanya juga sangat menarik ya. Jadi bacakan. Oke, selama 7 menit Pak Aldo dipersilakan untuk memberikan pencerahan ini. Oke, timer berjalan, pencerahan meluncur. Baik, kenapa di Kisah Para Rasul 26 ayat 14 ya ditulis di situ bahasa Ibrani? Kenapa nggak ditulis bahasa Aramaik? Karena bahasanya orang Ibrani di situ disebut. Nah, bahasa Ibrani sendiri mengalami evolusi. Ya, perlu diperhatikan di sini. Ibrani itu seperti bahasa-bahasa lainnya pada umumnya yang nggak sama dari dulu, tetap aja gitu, tidak mungkin seperti itu. Selalu terpengaruh oleh budaya lain. Nah, demikian juga bahasa yang dipakai oleh Maran Yesus. Nah, saya jelaskan ya evolusi dari bahasa Ibrani itu seperti apa. Yang pertama, ya, itu adalah bahasa Ibrani biblikal, ya, mulai 1500 sampai 250 sebelum Masehi. Yang kedua adalah bahasa Ibrani Rabbinik Mishnah Talmudik panjang ya. Nah, inilah zamannya Yesus dan para rabi, ya, mulai 250 sebelum Masehi sampai 600 Masehi. Nah, yang ketiga Ibrani pertengahan. Ibrani pertengahan itu dari 600 sampai 1800. Lalu Ibrani modern, ya, 1800 sampai sekarang. Nah, yang ditulis sama Ustadz Yonatan itu adalah ya Ibrani modern gitu. Ya, yang diposting ya kata itunya tadi aksaranya itu juga Ibrani modern. Nah, di abad 1 memang ya ditulis itu siapa sih yang nulis? Itu yang nulis kan jemaat gereja rasuli kan. Karena kitab itu nggak turun dari langit, ditulis dia sama jemaat. Jadi disalin lagi ya tulisan dari Yohanes gitu. Nah, ada yang nulis pakai bahasa Aramaik dan ada yang nulis pakai bahasa Yunani. Bahasanya Yesus di situ adalah bahasanya Ibrani gitu. Nah, Ibrani yang seperti apa? Ya tadi yang masuk di dalam
kategori yang kedua, evolusi yang kedua, yaitu bahasa Ibrani, Rabbinik, Misnaik, Talmudik. Nah, ini bisa saya jelaskan lebih jauh ya, bukti-buktinya gitu. Nah, kalau ditanya di dalam kitab suci ya, di dalam kitab suci buktinya apa gitu. Ada banyak perkataan Yesus yang mengambil kata-kata Aramaik. Misalnya namanya si Petrus kan, Kepa. Kepa itu juga dari bahasa Aramaik. Lalu saya lupa ya, anak guruh itu kalau nggak salah Bnei Boarges gitu. Itu juga dari bahasa Aramaik ya. Lalu ada kata raka ya yang Yesus ucapkan, itu juga bahasa Aramaik. Nah, ini bahasa yang walaupun serumpun sama Ibrani tapi sebenarnya berbeda. Nah, pandangan orang yang meyakini Yesus berbahasa Ibrani dan ada kitab PB berbahasa Ibrani itu baru muncul belakangan ya, di abad 20 pada saat ada gerakan yang namanya Hebrew Root Movement, gerakan kembali ke akar Ibrani. Nah, saya rasa ya saudara Ustadz Yonatan ini masuk secara tidak sadar terpengaruh ajaran ini. Padahal ya bukan mereka yang menulis kitab, bukan mereka yang ada di abad 1, bukan mereka yang mencatat, menyalin tulisan Yohanes itu gitu. Nah, jadi nggak ada istilahnya Yesus berbahasa Ibrani ya, seperti rabi-rabi Yahudi abad 20-21 sekarang. Ini bahasa Ibrani yang berbeda. Yesus adalah bahasa Ibrani yang tadi ya, bahasa Ibrani Rabbinik, Misnaik, Talmudik gitu. Nah, kalau yang sekarang Ibrani modern gitu. Nah, kalau tadi ya kita telusurin juga ya, huruf-huruf Ibrani itu adalah sebenarnya asal muasalnya dari Aramaik. Aramaik itunya apa, huruf-hurufnya itu berbeda-beda ya. Nah, yang diambil, yang diserap menjadi ya aksara Ibrani modern itu diambil dari Hebrew Square. Tadi sekali lagi tadinya itu adalah aksara Aramaik gitu. Nah, saya pikir cukup jelas ya kenapa di situ ditulis kalau Yesus berbahasa Ibrani gitu. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti, nggak aware sama sejarah ya, makanya meyakini kalau ini pasti bahasa Ibrani yang dipakai oleh para rabi atau Yahudi sekarang gitu. Nah, jangan berkecil hati ya kalau ada rekan-rekan atau Pak Yonatan yang berpikiran sedemikian ya. Kenapa? Karena saya juga 5 tahun, 6 tahun yang lalu meyakini hal ini gitu. Nah, pada saat itu saya juga diundang ke sana ke sini untuk khotbah gitu ya. Tapi akhirnya saya harus meralat pengajaran saya. Setelah saya bertemu ya dengan Romo yang namanya Romo Nicholas Lumbantoruan. Beliau adalah uskup GNI pertama, beliau yang mentahbiskan saya. Nah, beliau ini yang mendapatkan pengajaran dari Australia. Australia itu dari jemaat COE ya. Nah, jadi uskup-uskup ini yang kemudian mentahbiskan saya. Saya menerimalah pengajaran ini. Jadi saya tahu bedanya Ibrani di abad 1 dan Ibrani sekarang. Kalau Ibrani di abad 1, ya itulah Aramaik. Jadi Yesus tidak bilang ha emet, Yesus bilang wesrara. Jadi ini dua kata yang berbeda, tidak sama, tidak kognitif. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aldo. Sanggahan yang saya rasa mencerahkan juga, ya kan, menambah wawasan. Itulah kalau dialog bisa tertib akan enak dinikmati gitu. Jadi untuk selanjutnya selama 3 menit diberikan kepada Pak Aldo ini. Mungkin ada yang ditanyakan kepada Pak Yonatan. Waktu dipersilakan selama 3 menit. Timer meluncur, pertanyaan meluncur. Baik, terima kasih nih kesempatan saya untuk bertanya ya. Jadi kalau kita belajar tentang original text ya, itu kita bicara tentang kodeks. Kalau kita menyebutkan kodeks, nama suatu kodeks, berarti kita tahu, oh ini adalah kodeks abad sekian ya.
yang menulis itu jemaat siapa ya, dan sekarang disimpan di mana. Itu kira-kira kita bisa tahu ya seperti apa kodeks itu kalau kita tahu namanya. Saya kasih contoh ya. Tadi kan saya bilang kalau jemaat COE itu jemaat Yahudi Kristen di awal, lalu berkembang jadi jemaat bangsa-bangsa gitu ya. Nah, ini menulis kitab ya, bukan kitab Ibrani. PB-nya tuh PB Aramaik ya, dari abad 1, 2, 3 terus gitu. Nah, yang salah satu kodeksnya itu adalah Kaboris Kodeks ya, di abad 4, lalu ada Yonan Kodeks ya, di abad 5 atau 6. Itu juga Aramaik. Tidak ada sama sekali ya yang namanya kodeks Ibrani. Nah, pertanyaan saya adalah untuk Pak Ustadz Yonatan, kodeks yang Bapak jadikan referensi ya, sehingga Bapak yakin itu adalah Ibrani awalnya, itu nama kodeksnya apa? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Masih banyak waktunya Pak Aldo? Mungkin dimanfaatkan? Oke, kalau gitu saya coba kasih gambaran lagi ya. Yang namanya ajaran Yesus itu ada dua ya. Dia lisan sama tulisan. Kalau lisan itu ya, Yesus itu tidak menulis, tapi Yesus ngajar itu adalah oral lisan atau tradisi. Ya, mulai 26 sampai 30. Ya, dia ngajar. Nah, mulai tahun 45 Masehi baru ada kitab-kitab perjanjian baru terus ya, sampai akhirnya ada Injil Yohanes. Nah, kitab-kitab ini itu sekarang ini masih bisa dilihat ya. Ya, sebagian itu ditampilkan di internet naskah-naskahnya. Jadi ada naskah-naskah dengan nama-namanya, baik itu yang Yunani maupun yang Aramaik gitu. Tidak ada kodeks di dalam sejarah kami, kodeks bahasa Ibrani itu tidak ada ya. Kalaupun ada ya, itu adalah terjemahan di abad modern. Jadi itu prolog dari saya. Pertanyaannya kembali adalah, ini referensinya nama kodeks yang diambil sama Pak Ustadz Yonatan itu apa? Terima kasih. Masya. Oke, selama 3 menit dimanfaatkan dengan baik oleh Pak Aldo. Pertanyaan tajam ini ya. Jadi nggak sekedar ini ambil ini apa itu manuskrip ini, tapi harus disebutkan ini. Sepertinya itu kesimpulan dari pertanyaan Pak Aldo. Selama 7 menit dipersilakan Ustadz Nandar untuk memberikan tanggapan, timer meluncur, jawaban meluncur. Masya Allah, Todaraba, Moreh. Ya, terima kasih banyak guruku. Masya Allah, ilmunya luar biasa. Perlu belajar banyak saya kepada beliau mengenai sejarah. Masya Allah ya. Benar sekali firman Tuhan katakan di dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sungguh kalian itu diberi ilmu itu sangat sedikit. Ya. Jadi tidak ada manusia yang hebat. Di atas langit masih ada langit. Nah, dan saya pada malam hari ini menemukan ilmu yang luar biasa ini dari Moreh kita nih, Pak Sem Aldo ya. Masih muda tapi luar biasa. Ya, mungkin kita nggak jauh beda ya usianya. Ya. Pertama tadi Bang, jadi saya menekankan lagi kepada teman-teman ya, kalau di dalam bahasa Aramaik menurut Bapak Romo Sem Aldo, bahwa Yeshua HaMasyiah itu tidak mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapak melalui aku. Akan tetapi yang benar menurut Bapak Romo Sem Aldo adalah tidak sampai kepada Bapak siapa yang melawan aku. Ini senada dengan apa sabda Nabi Muhammad SAW ya. Setiap umatku dahulal jannah, memasuki surga ya, kecuali siapa yang enggan, siapa yang melawanku. Masya Allah. Setiap nabi memang ajarannya sama ya, tidak sampai kepada surga kecuali harus mengikuti nabi yang pada saat itu hadir di tengah-tengah umatnya. Masya Allah. Dan sebelum saya menjawab, tadi pertanyaan saya pun belum terjawab ya, terkait dengan adakah dalil dalam Bible bahwa Yeshua HaMasyiah berbahasa Aramaik ya. Meskipun dalam perspektif sejarah saya sepakat dengan Moreh Sem Aldo, akan tetapi menurut Bible tidak ada. Nah, terkait pertanyaan Bapak Sem Aldo ya, Nandar, Yonatan Nandar, Evangelis Yonatan Nandar,
kamu mendapatkan eh, bahasa Ibrani tadi Anoki, Haderek, We Ahmad itu dari mana? Ya, jujur Bapak Sam Aldo saya mendapatkan dari ya salah satu moreh kita itu Ibu Rita Wahyu, yang mana beliau juga mengajar di Biblika itu, dan saya lihat pemaparannya, dan kemudian saya juga lihat aplikasi Bible ya di dalam berbagai ini aplikasi bahasa Ibrani, dan kebetulan saya juga lagi belajar bahasa Ibrani. Kok di situ Ahmed semua ya. Dalam kebenaran di dalam bahasa Ibrani kan sidiko, sama seperti bahasa Arab sodik ya. Bahkan Abu Bakar ketika membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ya, beliau mendapatkan gelar Abu Bakar Sidik, artinya orang yang membenarkan atau orang yang benar ya. Tetapi kenapa di dalam perjanjian baru itu ya, dalam bahasa Ibrani dari Yohanes itu kenapa Ahmed, kenapa enggak Anoki Haderek ya Sidiko. Nah baru kalau Sidiko saya nggak bakal ngutak-ngatik Yohanes 14 ayat 6, tapi di situ Anoki Haderek We Ahmad. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Sam Aldo mengatakan kamu mendapatkan kodek dari mana, jujur saya katakan bahwa saya mendapatkan dari Biblika, pengajaran Ibu Rita Wahyu. Kebetulan saya juga mengambil ilmu dari Ibu Rita Wahyu. Begitu. Mungkin Bapak Sam Aldo pun mengenal beliau ya. Saya terima kasih ya, saya apresiasi banyak saudara Bah, karena Sam Aldo, Bapak Sam Aldo, Bapak Romo Sam Aldo ini sangat santun ya. Saya sudah menantang seluruh murtadi di Indonesia, tidak ada satupun yang berani. Elias Zulkifli ngacir ya, kemudian Usman Effendi ngacir, Saifuddin Ibrahim ngacir, tapi datanglah seorang yang berilmu, yaitu Bapak Sam Aldo. Wama utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu melainkan sangat sedikit sekali. Kita dapat pencerahan bahwa tidak akan sampai umat Israel pada saat itu kepada Allah kecuali harus mentaati Rasul Yesus Hamasia, tidak melawannya, bukan melalui aku. Inilah efek terjemahan yang dapat membuat kita salah jalan, saudara-saudari semua. Ini guru saya, ini moreh. Nanti saya ambil ilmunya Ibu Rita Wahyu, nanti akan saya ambil ilmunya Romo Aldo Tulung Alo. Masya Allah. Jadi meskipun Kristiani, Yahudi, saya ambil ilmunya untuk Islam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah saya jawab? Masih ada waktu, Gus? Gus? Masih banyak ya. Kalau kan masih ada, masih ada waktu. Ini. Oh, Masya Allah. Masih ada waktu ya. Jadi begitu. Jadi aku lanjutin ya. Kan mubajir itu dalam Islam nggak boleh. Jadi aku selesaikan aja ya. Masya Allah ya. Jadi begitu saudara-saudariku. Saya apresiasi moreh kita ini. Saudara Bak, terima kasih banyak moreh. Masya Allah, Bapak Sam Aldo luar biasa telah memberikan pencerahan kepada kita bahwa tidak akan masuk surga Bani Israel kalau tidak mengikuti Yesus ya, atau tidak masuk surga kecuali orang yang taat pada Yesus. Jadi bukan terjemahannya itu bukan tidak ya, apa namanya itu, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, tidak sampai kepada Bapa siapa yang melawan aku. Sepakat moreh. Masya Allah ya, Bapak Sam Aldo luar biasa ini, luar biasa ya. Jadi saya apresiasi banget, dan saya tegaskan lagi bahwa saya mendapatkan itu dari apa namanya itu, dari Bu Rita Wahyu ketika menjelaskan di Biblika itu ya. Kemudian saya juga mencari ternyata di aplikasi Bible yang dari Yuku itu, kan saya lihat berbagai versi. Saya ambil yang Ibrani, ternyata Ahmed. Jadi kalau memang Bapak Moreh Sam Aldo bisa menjelaskan lebih lanjut ya terkait dari pertanyaan Bang Aldo sendiri ya, dari kodek mana, saya tadi sudah mengatakan bahwa saya mengambilnya dari Ibu Rita Wahyu, pengajar Biblika, dan guru saya juga mungkin ya, guru secara online. Saya ambil ilmunya, Masya Allah. Dan saya akan ambil ilmu Bapak Aldo Tulung Ago untuk mensiarkan Islam. Karena jadi Islam itu, ketika Islam itu rahmatan lil alamin, Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman Tuhan katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang paling baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan cara yang baik. Inilah manifestasi dari debat yang sangat baik Bapak Sam Aldo dengan saya. Saya tunggu
para murtadin seluruh Indonesia untuk berdebat seperti ini. Terima kasih Pak Nandar untuk memberikan sanggahan atau jawaban. Dan itu tadi seperti disebutkan dengan jelas dari mana beliau mendapatkan referensi begitu. Dan melaju ke pertanyaan Nandar, Pak Nandar sekarang ya, kepada Pak Sam Aldo. Selama 3 menit diberikan kepada Pak Nandar. Waktu berjalan, pertanyaan meluncur. Masya Allah, terima kasih. Tanpa serasa ternyata harus bertanya lagi saya. Jadi pertanyaan saya itu yang mengherankan ini ya, apa namanya? Kalau kita melihat Beresit ya, Beresit 15 ayat ke-6 ya, mungkin bisa dilihat di layar ya. Ini kan ya, Sade, Dalet, Kof, He, Sidikoh. Ini kebenaran. Kalau kita melihat di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia pun, Sidikoh di sini kebenaran. Kenapa di dalam bahasa Ibrani Perjanjian Baru, ya ketika Ahmed itu kok diterjemahkan menjadi kebenaran pula, ya. Harusnya Ahmad di situ, ya sudah, itu proper name, Ahmad. Ya, karena kalau kebenaran di dalam bahasa Ibrani, sebagaimana Beresit, kitab Kejadian pasal 15 ayat ke-6, yang namanya kebenaran itu Sidikoh, Sade, ya, Dalet, Kof, He, Sidikoh. Kalau bahasa Arab Sodik. Kalau seandainya Yohanes pasal 14 ayat ke-6 di situ adalah Anoki, Haderek, Sidikoh, saya tidak akan pernah istilahnya apa? Bukan mencomot ya. Ini kita menelaah kebenaran, tidak akan pernah mengambil ayat ini 14 Yohanes 14 Injil Yohanes ayat ke-6 sebagai nubuatan. Akan tetapi terang benderang bagi kita bahwa di situ adalah tertulis Ahmad sebagaimana surat As-Saff ayat ke-6. Pertanyaan saya sebenarnya masih penasaran saya. Yang pertama itu tadi adalah Bang Aldo, ya. Sebutkan satu dalil aja bahwa Yeshua HaMashiach itu berbahasa Yunani atau berbahasa Ibrani. Berbahasa Aramaik. Itu saja yang masih mengganjal di dalam hati saya dalam perspektif perjanjian baru dari Injil Matius sampai dengan Wahyu. Sebutkan satu saja dalil bahwa Yeshua HaMashiach itu berbahasa Ibrani. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kenapa Ahmed di dalam perjanjian baru berbeda dengan Sidikoh di dalam perjanjian lama? Karena kebenaran di dalam perjanjian lama, Beresit 15 ayat ke-6, Sidikoh itu kebenaran. Kenapa Yohanes 14 ayat ke-6 kok Ahmad diterjemahkan sebagai kebenaran? Dan ini menurut saya, kenapa kita tidak mengenali nama Nabi Muhammad SAW? Karena itu terjemahan. Seperti tadi, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ternyata Moreh kita, Sam Aldo mengatakan bukan itu terjemahan yang benar. Terjemahan yang benar adalah tidak sampai kepada Bapa, siapa yang melawan aku. Masya Allah. Ini tentu senada dengan ucapan Rasulullah SAW. Ya, semua umatku masuk surga, kecuali yang melawan kepada aku. Siapa? Kecuali yang enggan mentaati perintahku. Barakallahu fikum. Oke, terima kasih selama 3 menit dengan sangat semangat, makin malam makin hot ini. Pak Nandar memberikan pertanyaan kepada Pak Aldo. Baik, Mungkin saya jawab. Aldo, silakan memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan Pak Nandar. Selama 7 menit waktu diberikan, timer berjalan, jawaban meluncur. Baik, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengulangi pertanyaan yang tadi ya. Bukti kalau Yesus itu berbahasa Aramaik di dalam kitab suci. Yang kedua adalah kenapa tidak ditulis Ahmad ya pada saat ada kata kebenaran gitu. Kenapa malah pada saat ada kebenaran di dalam bahasa Ibrani gitu. Kenapa nggak ditulis di situ Ahmad gitu ya? Saya jawab. Kenapa nggak ditulis Sidikoh? Nah, iya, kenapa nggak ditulis seperti itu? Saya jawab dulu yang pertama ya. Kenapa apa sih bukti kalau Yesus berbahasa Aramaik? Ya, buktinya adalah kalau kita atau Pak Yo ini ya membaca naskah dari kitab Perjanjian Baru Aramaik. Di situ semuanya Yesus ya berbahasa Aramaik. Tidak ada hampir tidak ada bahasa yang lain.
pada saat Yesus berbicara sama Pilatus, kemungkinan itu bahasanya adalah bahasa Latin, ya. Ada di beberapa ayat ya pada saat Yesus bicara kepada kepala centurion gitu. Itu kan Romawi ya. Romawi pada saat itu kan berbahasanya bahasa Yunani. Kemungkinan dia juga berbahasa Yunani. Namun demikian ya, kalau kita baca ya perkataan Yesus ya di dalam PB ya, kodeks-kodeks yang ada ya, kodeks-kodeks Aramaik, semuanya itu berbahasa Aramaik gitu. Saya udah jawab tadi. Nah, ini saya perjelas lagi ya. Sebagai contoh ya, pada saat Yesus ngajarin umatnya, murid-muridnya berdoa. Dia nggak ngajarin berdoa seperti orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kan ada Simona Esri, ada 18 doa. Ya, tidak mengajarkan itu, tapi mengajarkan tefillah yang berbeda. Ya, yaitu doa Bapa Kami di dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Aramaiknya kalau kita lihat di dalam PB Aramaik, kodeks Aramaik ya tentunya bahasa Aramaik gitu. Jadi bacanya Abun, Besemaya, Nitkadas, Shema, Tete, Malkuta, bla 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 bla, semuanya sampai pada saat Yesus ya di kayu salib pun ya. Kalau kita baca ya ada beberapa pernyataan Yesus itu semuanya dalam bahasa Aramaik gitu. Jadi kalau tidak melihat ini itu artinya adalah tidak membaca kodeks kuno ya. Membacanya apa ya? Terjemahan Ibrani jadinya atau terjemahan bahasa Indonesia ya. Jadinya kalau baca terjemahan jadinya nggak ngerti gitu ya. Jadinya bias. Masya Allah, gitu. salam terjemah. Ya, jadi ini masalah terjemahannya aja gitu. Ya. Sekali lagi kalau di abad-abad awal ya tidak ada ya kodeks dalam bahasa Ibrani. Tadi menyebut Ibu Rita Wahyu ya, beliau itu adminnya Sarapan Pagi. Saya belum pernah mendengar beliau mengajar ya kalau ada kodeks bahasa Ibrani. Saya yakin sih beliau itu merujuk kepada bahasa Ibrani di Perjanjian Lama ya. Sebab beliau ini juga seorang yang teliti di dalam sejarah. Saya yakin juga beliau juga tahu kalau tidak ada kodeks di dalam kodeks Ibrani di dalam Perjanjian Baru. Yang ada adalah ya Aramaik dan Yunani gitu. Ya. Nah, masuk ke dalam pertanyaan kedua. Kenapa ya pada saat menulis Emet ya tidak menuliskan itu Ahmad gitu loh. Ya, jadinya kalau Ahmad itu kan jelas merujuk kepada Muhammad gitu. Nah, kembali lagi gitu. Yahudi di abad 1 ya, itu tidak berbahasa sehari-hari Ibrani, tapi Aramaik gitu. Sebagai catatan aja ya, kalau Pak Ustadz beli Talmud ya, itu kan Talmud tuh tulisan tradisinya Yahudi kan, itu ada bagian Mishnah ya dalam bahasa Ibrani kuno ya. Ada juga Gemara. Gemara itu diskusi para rabi. Yang namanya diskusi di situ ditulisnya itu dalam bahasa Aramaik. Jadi memang Yesus seperti rabi-rabi yang lain berbahasa Aramaik. Lalu ada tulisan Josephus Flavius. Beliau itu adalah seorang sejarawan Yahudi yang hidup di abad 1. Apakah beliau itu menulis catatan sejarahnya dalam bahasa Ibrani? Tidak. Tapi beliau menulis dalam bahasa Aramaik gitu. Jadi memang ya kalau mau bahasa Aramaik yang nggak muncul nih Emet ya, Ahmad, Muhammad tidak muncul gitu. Ya, di kitab PB yang muncul adalah Serara gitu. Ini kata-katanya huruf-hurufnya sudah berbeda ya. SRR gitu ya. Bacanya Serara, Serara gitu kan. Jadi sama sekali sebenarnya tidak ada hubungan dengan nubuatan gitu. Tidak ada. Tapi kalau misalnya ada jemaah atau non-Kristen yang membaca kitab ini lalu mencoba menghubungkan dengan ajarannya ya, itu adalah haknya ya. Kami tidak bisa melarang ya. Mau itu disebut wah ini ada hubungan dengan Ahmad, ini ada hubungan sama Muhammad, ada hubungan sama Maria, ada hubungan sama Abdullah bapaknya Ahmad.
itu terserah. Saya menghormati penafsiran dari agama lain. Saya tidak mencoba membendung gitu. Intinya adalah kitab suci ini ya sudah ditulis oleh jemaat awal ya, disalin-salin, sekarang dibuka kepada publik ya. Biar publik itu yang membaca ya. Walaupun bacaannya mau menafsirkan sendiri seperti tafsiran ini ya. Kalau ini ada hubungannya sama Muhammad. Ini adalah ajaran yang baru saya dengar di abad 21 ini ya. Tidak ada ajaran ini di abad-abad awal, abad 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai abad 20 nggak ada. Baru kali ini saya mengetahui hal ini gitu. Jadi silakan aja ya, bebas ya untuk menafsirkan. Sama orang Kristen juga bebas menafsirkan, jadi ajarannya jadi beragam. Namun kita punya pilihan, mau ngikuti ajaran awal ya atau menafsirkannya sendiri. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aldo. Selama 7 menit padat dipakai, tidak ada waktu yang terbuang atau mubazir. Dan sebagai ini sesi yang kedua, yang terakhir ya, pertanyaan dari Pak Aldo yang awal tadi diawali dengan pertanyaan Pak Nandar, sekarang diakhiri dengan pertanyaan Pak Aldo dan masuk ke season berikutnya adalah season battle. Jadi ini pertanyaan Pak Aldo yang terakhir di season yang kedua ya. Oke, selama 3 menit diberikan kepada Pak Aldo untuk meluncurkan pertanyaan. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Baik, di abad 1 ya, perbedaan Judaism dengan agama-agama politeis ya, itu sangat mencolok ya. Di agama-agama politeis itu ada sosok yang namanya demigod ya. Mungkin Pak Yo ini baru pertama kali mendengarnya. Demigod adalah jelmaan dari dewa. Ya, jadi kalau peradaban awal manusia itu di Mesopotamia ya, mereka itu punya 2000 dewa-dewa, tapi ada dewa yang kawin sama, ceritanya nih, dewa kawin sama manusia lalu punya anak. Begitu juga ya di Babilonia. Babilonia juga lebih banyak, 3000 dewa-dewa, dewa-dewi. Ada juga ya yang cerita ya, ajaran di mana Tuhan itu menjadi manusia, dewa menjadi manusia gitu. Nah, di dalam ajaran Judaism ya, yang namanya itu ya, Tuhan menjadi manusia, demigod atau anak dari Allah, itu tidak ada. Sebab apa? Sebab ya, artinya kalau ada orang mengatakan Allah adalah Bapa, itu berarti menyatakan kalau dia adalah anaknya si Bapa, anaknya Allah, dan dia menyamakan diri dengan Allah. Ya. Dia menyamakan diri dengan Allah. Gitu. Konsep di dalam Judaism hanya mengenal Bnei Elohim atau Bnei Allah, anak-anak Allah, mengacu pada malaikat, mengacu pada bangsa Israel secara keseluruhan. Tidak pernah ada ajaran bar Allah. Saya bar Allah. Pasti saya dirajam. Kenapa? Karena saya menyamakan diri dengan Allah yang tidak kelihatan. Gitu, ya. Ini beda. Kalau di agama politeis, wah itu lumrah gitu. Tuhan jadi manusia. Si Hercules itu kan Zeus, ya. Sorry, Jupiter ya, kawin maminya manusia, jadilah Hercules. Herakles, nah itu dari budaya yang lain gitu. Papinya Zeus ya, maminya manusia biasa. Anaknya itu superhero gitu. Nah, di dalam Yahudi itu nggak ada gitu. Tuhan menjadi manusia itu nggak ada. Cuma Yesus yang bilang kalau dia adalah bar Allah. Semua murid-muridnya mengakui dia bar Allah. Dia adalah jelmaan Tuhan. Nah, pertanyaan saya sederhana. Ya, sebutkan 2 ayat di dalam kitab Yohanes yang menyatakan Yesus itu dihukum karena menyatakan bar Allah. Oke. Di detik-detik terakhir pertanyaan ini tidak disangka ya dari Pak Aldo ya. Terakhirnya ini loh yang bikin deg-degan.
Oke, selama 7 menit Pak Manggar diberikan waktu untuk memberikan jawaban. Waktu meluncur, jawaban mengalir. Masya Allah, luar biasa Bang Aldo ini. Luar biasa. Ya. Baruk atahadone rohenu melek kolam. Masya Allah. Jadi saya ingin meralat tadi jawaban sebelum saya menjawab ya. Saya meralat jawaban Bang Aldo yang pertama. Yang pertama mengatakan bahwa saya merujuk kepada Burita Wahyu terkait kodek. Beliau mengatakan tentang kodek. Jadi begini Bang Aldo. Saya itu merujuk mencari ya bahasa Ibrani Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Ketika saya klik, ternyata yang muncul adalah sarapan pagi penjelasannya. Setelah saya baca kok Ahmed. Nah, dari situ menstimulus saya mencari ya aplikasi Bible dalam bahasa Ibrani sama Ahmed. Nah, yang kedua adalah ya di sini Haimen ya Beyahwe Yashabiha Lo Sidiko. Ya, bahasa Ibrani sama-sama bahasa Ibraninya. Akan tetapi bahasa Ibrani Yohanes pasal 14 ayat ke-6 Ahmad, bahasa Ibrani Sidiko Beresit 15 ayat ke-6 di sini adalah Sidiko yang sama-sama memiliki pengertian kebenaran. Ya. Jadi tadi bukan Ahmadnya ya Pak Aldo. Yang saya tekankan adalah kenapa bahasa Ibrani kebenaran di dalam perjanjian lama Sidiko, sedangkan di dalam perjanjian baru kok Ahmed diterjemahkan sebagai kebenaran. Kenapa tidak diterjemahkan sebagai Ahmad begitu? Ya. Terkait dengan pertanyaan baralaha, bareloha gitu ya. Sebetulnya ini tidak berkorelasi dengan tema kita malam ini ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya karena tidak berkesesuaian dengan tema malam ini, karena tema malam ini kan tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Ingat, Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 yang diterjemahkan oleh maaf bercanda kawan. Yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ternyata tadi Moreh Bang Aldo sudah menyampaikan, saya tekankan lagi berulang-ulang supaya kita paham bahwa yang betul adalah aku adalah jalan kebenaran, Ahmed ya, Hayim ya, tidak sampai kepada Bapa ya, siapa yang melawan aku itu di dalam bahasa Aramik. Dan saya sepakat karena ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW, semua umatku masuk surga ya, kecuali mereka yang enggan atau yang tidak mentaatiku. Jadi senada karena posisi Yesus Hamasyah dengan Nabi Muhammad SAW itu sama-sama ya. Nabi Muhammad SAW Nabi, Yesus Hamasyah Nabi ya. Yesus Hamasyah utusan, Nabi Muhammad SAW utusan. Jadi ya, siapa yang tidak mentaati Nabi Muhammad, maka dia tidak akan masuk surga. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man sami'a bi min umatin aw yahudiyun aw nasraniyun falam tu'min bi dakhalan nar. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa dari umat ini, umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani, ya, falam tu'min bi, mendengar namaku, kemudian mereka tidak beriman padaku, dakhalan nar. Dakhalan nar, ya, maka mereka akan memasuki surga, memasuki neraka. Inilah yang menjadikan saya, inilah yang melatar belakangi saya, kenapa saya berdakwah, karena saya penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Saya mencintai, saya merasakan bahwa Islam ini adalah sebuah kebenaran dan hidup. Oleh karenanya saya wartakan ya kebenaran Ahmad, terutama tema tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW itu tema yang saya gembor-gemborkan. Karena ketika mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, ya kelarlah semua masalah. Ya. Percaya Nabi Muhammad SAW, udah, yang lain terpinggirkan. Selesailah sudah. Ya. Rasulullah SAW, makanya saya di WhatsApp dihujat. Saya tidak marah karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'dub, jangan marah, la ta'dub, jangan marah. Pribadi yang penuh kasih, ya. Rasulullah SAW bersabda, al muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim itu yang dapat menyelamatkan saudaranya dari bahaya lisannya, tidak menghujat, tidak mencaci,
ya. Wayadi, dari tangannya tidak mukul, tidak menonjok, ya. Begitu saudara-saudari semua. Mohon maaf Babang Aldo yang saya kasihi, ya. Pertanyaan tersebut keluar dari konteks pembahasan tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW. Kalau Bang Aldo pengen, nanti kita lanjutkan tentang tema betulkah Yeshua Masya itu Tuhan. Baru ayat ini cocok untuk ditanyakan pada forum selanjutnya yang insya Allah temanya adalah betulkah Yeshua Masya Tuhan. Baru ini cocok. Sedangkan untuk dipertanyakan di dalam pembahasan nubuatan, saya rasa kurang cocok. Jadi kita pending sebagai sebuah kebenaran nanti yang akan kita ungkap pada perdiskusian selanjutnya. Jadi saya harap pertanyaannya hanya berkutat di dalam membahas nubuatan Nabi Muhammad SAW. Ini penting sekali saudara-saudari semua, karena saya itu belajar Alkitab dari sejak SMP, ya, dari sejak SMP. Bahkan saya lebih lama mendalami Bible daripada mendalami Al-Quran. Tapi saya menemukan kebenaran Al-Quran itu karena saya mendalami Bible. Menemukan kebenaran Islam karena saya mendalami Bible. Inilah yang menjadi asbab betapa hakul yakinnya saya inna dina indallahil Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran, dengan membawa agama yang benar yang akan dikalahkan ya semua agama-agama tentang ideologi kebenarannya. Dan inilah ideologi kebenaran yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf sekali lagi Abang Aldo yang terkasih. Morehku saudara bah. Insya Allah pertanyaan ini apple to apple ketika nanti kita membahas betulkah Yeshua Masya Tuhan. Mungkin bertanya sekitar atau berkutat di dalam masalah yang kita bahas, yang kita diskusikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk sesi berikutnya adalah sesi battle ini ya, sesuai kesepakatan dari kedua narasumber selama 15 menit ya. Jadi tidak membuang waktu lagi, kita persilakan kedua narasumber untuk menaruh gelas kopinya dulu dan dipending selama 15 menit untuk melakukan battle. Ya, timer berjalan, battle. Ya. Masya Allah. Jadi gini, Mas Yonatan, kenapa saya tanya mengenai bar Allah? Karena Yohanes 14 ayat 6 ini kan Yesus ngomong, ya, di akhir kata kalimat itu kan dia ngomong Bapa, gitu kan. Tidak ada seorang pun kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu terjemahan yang tidak saya salahkan, ya. Karena saya nggak melihat, karena dalam terjemahan itu ada yang kata per kata, sama ada terjemahan yang agak bebas gitu ya. Nah kalau saya lihat LAI ini tidak kata per kata, makanya terjemahannya agak berbeda sama saya, tapi maksudnya adalah sama, gitu ya. Nah, pada saat kita baca di situ masih tetap ada kata Bapa, gitu. Nah, Muhammad ini tidak mengajarkan kalau Tuhan Allah itu adalah Bapa. Isa juga tidak mengajarkan itu. Hanya Yeshu, the Mesiha, Bar Allah yang mengajarkan itu. Makanya saya tanya gitu ke Mas Yo di sini. Di ayat mana di dalam Injil Yohanes juga ya Yesus ini itu sampai dihukum mati gara-gara dia ngaku bar Allah. Gitu. Ini masih ada hubungannya sama Yohanes 14 ayat 6. Itu monggo silakan. Ya, terima kasih Bang Aldo ya. Jadi menurut saya ya ini adalah pembahasan yang tidak ada kaitannya dengan nubuatan Nabi Muhammad SAW. Andai pun Bang Aldo mengatakan tidak dihukum karena beralaha. Justru kalau kita melihat bagaimana Yesus Al-Masih di dalam Injil Markus pasal 12 ayat ke-29, Yesus Al-Masih dengan jelas mengatakan Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Ehad Shema Yisrael Yahweh Elohim Yahweh Ehad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Kasihilah ya Tuhanmu dengan segenap budi pekertimu, dengan segenap jiwamu. Kemudian orang Saduki yang bersoal jauh dengan Yesus Hamasyah itu mengatakan, ya sodak tarabuni. Betul sekali lagi, sorry kalau Yesus Yesus battle. Iya, makanya saya bisa potong kan.
Yesus itu tidak berbahasa Ya. Ibrani ya. Pada saat kita lihat ya di Perjanjian Baru, pada saat dia ngajar, kita harus lihat sejarahnya. Jangan ngomongin Yesus yang lain ya. Kalau Yesus yang asli ya di dalam PB ini yang ngomong tentang Shema itu juga Yohanes 14 ayat 6 itu adalah Yesus yang berbahasa Aramaik gitu. Jadi harus lihat konteksnya pada saat kita kalau mau ngutip di dalam Ibrani bilang aja itu terjemahan dari bahasa Yesus Aramaik gitu. Dan kalau pada ngelihat di bahasa Yesus Aramaik ya, itu nggak ada hubungannya sama Allah yang diajarkan sama Muhammad, Allah yang esa, Allah yang tunggal. Ya, di situ kalau baca kitab suci Aramaik Peshitta ya, Aramaik kuno ya, kata Yah itu sendiri ya, itu sudah menyiratkan ajaran tentang Trinity, tentang Bapa dan ada Putra di situ dan ada Roh Kudusnya gitu. Nah, jadi pada saat ngomong Echad ya, itu bukan mengacu ya kepada ajaran Islam di abad 7. Di situ dia menekankan adanya hubungan antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah ajaran abad 1 Yahudi Kristen pada saat itu gitu. Yesus tidak mengajar dalam bahasa Ibrani. Ya, dalam bahasa Aramaiknya dia ngomong kalau Tuhan ya Maria. YHWH itu dibaca Maria. Ya, Allah, Maria, Echad. Nah, kalau Echad itu kognitif ya, antara Ibrani sama Aramaik itu sama ya. Atau ada yang sebut juga Had gitu ya di dalam Aramaik. Nah, artinya adalah bukan satu tunggal gitu ya. Di dalam kalau belajar Judaism lebih dalam ya silakan pelajari kaum Kabalah, ajarannya Kabalah itu ajaran mistik ya. Hal-hal yang tersirat di dalam Tanakh ya, di dalam Torah ya. Itu adalah ajaran mistik yang bisa diajarkan sama orang-orang Kabalah. Nah, ada persamaan ya. Kalau Allah atau Elohim, mereka nyebutnya Elohim, itu ada aspek Bapa dan ada aspek Bunda juga gitu. Jadi ada beberapa aspek di sini. Saya nggak mau terlalu jauh membahas tentang Trinity karena tadi membahas tentang Shema, makanya mau nggak mau nih saya jelaskan juga Shemanya Yesus itu di dalam Aramaik ya, artinya ini menyangkut Trinity gitu. Dan Yohanes 14 ayat 6 ya, kembali lagi. Di situ disebut Bapa. Ya. Makanya Yesus itu anak. Nah, inilah yang jadi biang kerok di mata orang Yahudi karena tidak ada satupun rabi kecuali si dia ini, Yesus ini yang ngomong bar Allah. Gara-gara dia ngomong-ngomong terus ya, mau nggak mau orang itu berpikir dia ini ngotot ya menyamakan diri sama Allah, sama Tuhan. Makanya dia dihukum. Hukumannya adalah kematian. Itulah martir ya. Demi ajaran, demi mengubah paradigma orang Yahudi, makanya dia rela mati. Begitu sih ya tentang Yohanes 14 ayat 6 ya, tentang ajaran sangkut pautnya ada nggak sama ajaran Islam. Dan mau nggak mau saya harus menjelaskan sedikit tentang Echad atau Trinity. Kalau di dalam ajaran Yahudi Kristen ya itu nggak ada Trinity ya, nggak ada ngomong Trinity. Itu adanya adalah Tlakenume. Nah, nanti kalau mau bahas diskusi tentang Trinitas, saya akan share lebih jauh ya di dalam Alkitab, di dalam tradisi tentang ajaran Tlakenume ini tuh seperti apa gitu di dalam kacamata Yahudi abad 1. Gitu. Coba ada pertanyaan nggak? Moreh, luar biasa ini Moreh ya. Tapi memang jejak digital itu luar biasa ya, Masya Allah. Tadi jadi ada dua hal yang saya ambil dari perkataan Moreh Aldo, Masya Allah ya. Tadi mengatakan bahwa ya, tidak akan sampai kepada Bapak siapa yang melawan aku. Itu terjemahan yang tadi sudah secara jujur Moreh Aldo yang menerjemahkan dengan tepat. Kata per kata. Benar sekali. Kata per kata ya. Oke. Jadi ini kan kesempatan saya untuk berbicara Bang Aldo. Tenang aja, slow ya.
Ya, kemudian yang kedua adalah tadi Bang Aldo juga secara jujur, secara objektif. Jadi tidak, saya menemukan kejujuran-kejujuran dari teman-teman Kristiani itu ya hanya dari Bang Aldo ini luar biasa. Tadi mengatakan bahwa konsep Ahmad itu hanya di abad pertama. Masya Allah ya. Jadi Gue nggak bilang inilah kayak ya. gitu. Gue nggak pernah bilang kayak gitu. Ya, Ya. oke. Ntar dulu Bang Aldo. Oke, Enggak, nanti ini bisa kalau gua koreksi langsung. Ini sesi yang bisa gua koreksi Bang Aldo, langsung. Bang Aldo, Ya. Bang Aldo, Jangan memelintir slow down. statement saya gitu. Bang Aldo, sebentar Ya. dulu. Tenang aja. Ini kan live, jejak digital nanti bisa di-download dan bisa saya tunjukkan, begitu kan? Di abad pertama tadi Bang Aldo kan gampang aja nanti saya download, saya crop yang memang di situ mengatakan Bang Aldo yang konsep Ahmed itu bahasa Ibrani Ahmad itu kan di abad pertama, sedangkan Rasulullah SAW datang di abad berapa? Masya Allah, di abad pertama sudah diakui adanya Ahmad. Makanya ketika Rasulullah SAW kecil, ya dibawa oleh pamannya Abdul Thalib itu, ya apa namanya itu ke mana Syam ya kalau nggak salah. Kan ada pendeta Buhaira, ya melihat Nabi Muhammad bagaimana ciri-cirinya di dalam Taurat. Ini anak ini siapa? Ditanya-tanya akhirnya. Oh ini anak ini Nabi yang akan datang ini. Bawa pulang. Kalau tidak dibawa pulang akan dibunuh ya anak. Ini Nabi. Masya Allah. Jadi memang sesuai dengan Bang Aldo tadi bilang ya, secara historis bagaimana Ahmad itu ada. Ya, jadi gini Bang Aldo. Oke lah, sekarang Bang Aldo di dalam perspektif Ibrani modern. Ya, kenapa Bang Aldo? Saya tanya sekali lagi, kenapa ya? Di dalam Beresit, ya, Wehemen, Beahwe, ya, Yashabeha, Lo, Sidiko. Ini kan Sidiko kebenaran. Bang, ini siapa ini? Gus, tolong bukakan Beresit 15 ayat 6 terjemahan Lai. Bang Aldo, nanti bisa kita lihat sama-sama ya Bang Aldo. Gus, ojo Ya. turu Gus. Ojo turu sampean oh, pas sampean itu Kejadian ya. tere. Kejadian. Beresit 15 ayat ke-6, Kejadian 15 ayat ke-6. Ini kan aku baca bahasa terjemahannya. Karena kan kita salam terjemahan. Gitu ya. Ya. Luar biasa more ini. Ayo Gus, aku iki ngantuk iki, durung mangan aku, yo. Iya. Itu benar itu terjemahannya sebagai kebenaran. Iya, coba baca Gus. Bang Aldo dan saya kita menyimak soalnya suara kita mungkin dari tadi ngomong terus. Moderator cuma sedikit ngomongnya. Bacakan Gus. Sing banter Gus. Ngopi semangat sampean. Beresit 15:6 terjemahan Lai ya dari Alkitab Sabda atau disebut Kejadian 15:6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kalau dalam kebenaran di dalam Beresit Perjanjian Lama, bahasa Ibraninya Sidiko. Sekarang buka Yohanes pasal 14 ayat ke-6, bahasa terjemahan. 14 terjemahan. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, terjemahannya. Ayo Gus. Entegi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, oke. Iya, jelas sekali, Gus. Yang harus kita breakdown adalah saudara-saudari kata kebenaran di situ, ya. Andaikan dalam bahasa Ibrani, ya meskipun Bang Aldo tadi sudah mengatakan itu kan terjemahan modern, saya tidak mempermasalahkan itu mau modern kayak mau lama kayak. Akan tetapi di sini ada terjemahan yang berbeda. Di dalam Perjanjian Lama Beresit, kitab Kejadian pasal 15 ayat ke-6, yang disebut kebenaran itu sidiko. Seperti halnya bahasa Arab, ya Abu Bakar sidik. Sidik kan kebenaran, hampir sama, satu rumpun. Mungkin Bang Aldo pun menyadari bahwa bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu satu rumpun. Oke, gua ngerti. Gua jawab sekarang. Ya, gua ngerti. Gua jawab ya. Nah, ya. Dalam Yohanes pasal 14 kok Ahmad.
dalam konsep penerjemahan itu ada yang namanya free will dari penerjemah untuk memilih diksi. Ya, kebetulan gue nih yang punya proyek menerjemahkan PB Aramaik ke Indonesia. Jadi gue sebagai penerjemah juga, ya, Bang, Bang punya kapasitas, Aldo, punya otoritas. Ya, interupsi dulu sebentar. iya. Nanti kalau Aldo sudah menerjemahkan dalam bahasa Aramik, bolehlah nanti bukunya di ini ke saya ya. Iya, boleh ya, gue kasih. Sekarang gini ya, pada saat penerjemah menerjemahkan bahasa Ibrani ke Indonesia, sedekoh itu apa? Itu dia punya kebebasan. Dia mau nulis amat, dia mau nulis kebenaran, bisa gitu loh. Kita lihat terjemahan di dalam kamus besar bahasa Indonesia atau kamus-kamus lain kalau mau diterjemahkan ke bahasa yang lain. Nah, ini artinya apa? Kalau di situ disebut adalah kebenaran, ya udah tulisnya kebenaran, itu di kejadian. Nah, sementara di dalam perjanjian baru ya, lihat kodeksnya gitu loh. Lihat kodeksnya. LAI itu referensinya, acuannya adalah kodeks Yunani. Kalau kodeks Yunani itu tidak ada gitu. Saya nggak tahu ya di kodeks Yunani itu bahasanya apa. Jadi memang berhaklah si LAI atau siapapun menerjemahkan itu menjadi kebenaran gitu. Tidak harus ya mengacu kepada wah ini di Ibrani sana itu A, jadi di sini harus A. Nggak seperti itu ya. Nah, begitu juga di dalam Aramaik ya. Di dalam Aramaik itu srara. Srara artinya adalah the truth di dalam bahasa Inggris, kebenaran di dalam bahasa Indonesia. Kalau mau diterjemahkan ke Arab itu jadi amat pun, dan itu sesuai dengan kamus bahasa Arab yang resmi, silakan gitu, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi ya, kalau dibilang ini nubuatan, kita lihat kuncinya adalah di kodeks. Kodeks itu tahun berapa gitu loh. Kalau kodeksnya ini ambilnya adalah di zaman modern, itu jadi masalah gitu loh. Karena Muhammad ini lahirnya di abad 7. Harusnya kodeksnya itu di abad 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, kalau ada benar ya Ibrani, ada tulisan Ahmad, maka ya bisa gitu ditafsirkan menjadi oh ini nih kemungkinan ini si Muhammad. Tapi kalau ini di abad modern nggak bisa seperti itu, nggak bisa balik. Kalau nubuatan nggak bisa balik. Luar biasa malam ini, tak terasa 15 menit telah berlalu kita kepenuhan ya kan, saking penuhnya sampai Ustadz Nandar tadi sempat batuk-batuk ya, saking penuhnya ilmu malam ini yang didapatnya. Oke, kedua narasumber sudah menyajikan baik dari sisi bahasa Aramaik maupun Ibrani. Saya jadi berpikir saya ini berarti salah. Saya belajar bahasa Siberia untuk menerjemahkan ini kan salah jadinya. Jadi depannya akan saya perbaiki untuk untuk belajar kedua bahasa ini lebih mantap ya. Ya untuk menginjak session berikutnya statement closing statement ya. Selama 7 menit diberikan kepada kedua narasumber. Kalau tadi diawali dengan Bang Nandar ya openingnya. Sekarang dari Bang Aldo dulu ini closing statement. Luar biasa memang. Oke. Closing statement selama 7 menit disampaikan Bang Aldo, timer meluncur. Baik, closing dulu. Terima kasih. Sebagai closing, ya kesimpulan saya baca kembali Yohanes 14 ayat 6 di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau dia melawan aku. Ya. Di dalam terjemahan LAI, saya tidak menyalahkannya, ya, karena artinya sama. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya, apakah di sini menyiratkan nubuatan datangnya Ahmad atau Nabi Muhammad? Ya. Di dalam ajaran Yesus ya atau Yesus ya dalam bahasa Yunaninya, dari abad 1 sampai abad 21 tidak pernah ada ajaran seperti ini ya. Kenapa? Tidak ada kodeks di dalam bahasa Ibrani sebelum abad ke-7
yang menyatakan seperti yang dijelaskan saudara Yonatan gitu ya. Saudara Yonatan ini membuat suatu teori ya, di mana ayat ini ya menubuatkan tentang kehadiran Muhammad. Nah, teori ini ya pondasinya itu bukan hanya rapuh, tapi memang tidak ada sama sekali pondasinya. Sekali lagi kenapa tidak ada? Karena kodeks Ibrani ya sebelum abad 7 tidak ada. Beliau mengakui kalau mendapatkan pengajaran ya Yohanes 14:6 di dalam Ibrani itu ya dari Ibu Rita Wahyu ya, dari sarapan pagi. Saya tidak mau bilang Ibu Rita yang salah ya, tapi faktanya adalah tidak ada ya kodeks bahasa Ibrani sebelum abad 7 ya, bahkan sampai abad 16 pun tidak ada ya yang disebut kodeks. Kalau ada terjemahan ya, misalnya terjemahan Shem Tov ya, itu hanya kitab Matius saja di abad 14. Lalu ada beberapa lagi ya sampai ke abad 20 dan 21. Taruhlah di abad 14 di situ ada kodeks Ibrani yang menyatakan itu ya. Itu kan terjadi di abad 14. Sementara Muhammad ada di abad 7. Jadi ini bukan nubuatan, tapi bisa dibilang buat-buatan jadinya. Bukan nubuatan, jadi buat-buatan. Oke? Jadi saya jelaskan itu sebenarnya bukan nubuatan. Nah, kembali ke ayat ini. Apakah benar-benar ada hubungannya dengan ajaran Islam? Saya jelaskan lagi. Di sini Yesus the Messiah beralaha menyatakan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Ya, Bapa di dalam bahasa Aramaik adalah Abba. Yesus mengatakan ini di dalam bahasa Aramaik. Jadi dia menyatakan dirinya nih anak. Allah atau Elohim itu adalah Bapa. Yesus tidak pernah menyebut Allah, tidak pernah menyembah Allah seperti dugaan umat Muslim. Nah, karena dia ngotot menyatakan dirinya sebagai beralaha, oleh karena itu di Yohanes 5 ayat 18 dan Yohanes 10 ayat 33 saya bacakan. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini adalah ajaran Yeshua. Dia adalah Bar-Allah, demigod, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kenapa dia bisa Tuhan menjelma menjadi manusia? Jangankan menjadi satu manusia, jadi 1000 manusia. Dia bisa melakukan karena dia bukan Tuhan yang impoten, bukan Tuhan yang powerless. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, karena kematiannya, martirnya Yesus ini ya membuka tabir ya. Sekarang keselamatan bukan hanya untuk bangsa Yahudi tapi juga untuk bangsa-bangsa. Jadi saudara-saudara di luar sana, saudara-saudara di BR, di Geraha Mualaf, dan pemirsa channel Indonesia, kalau saudara-saudara mau tertarik lagi belajar tentang ajaran Yesus, bacalah Alkitab. Ini sudah diterjemahkan, sudah dikanon, dan ada diposting di internet. Mau yang Yunani, mau yang Aramaik, ada. Bahasa Indonesia ada. Bacalah. Kalau mau ya menafsirkan sendiri, dipersilahkan. Seperti saudara Yonatan menafsirkannya sendiri. Tapi kalau saudara-saudara tertarik untuk belajar ya seperti apa ajaran Yesus, ya ajaran Yeshua beralaha ini di abad 1 terutama ya, yang melihat dari kacamata Yahudi Kristen ya, saudara bisa hubungi saya dan tonton video-video saya di channel Nasrani Indonesia.
ya, yang membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Ini tidak bisa dipisah-pisah, ya. Kalau belajar agama tanpa sains nggak bisa tahu ini isinya ini benar-benar nyata atau alegori atau mitologi. Harus diuji dengan sains, ya. Kalau belajar tanpa sejarah, agama tanpa sejarah nggak ngerti. Abraham ini tahun berapa ada, ya. Umat Israel kebentuk tahun berapa ada, ya. Yesus itu ngajar, kalau lihat dari sejarah yang tidak ada di Alkitab, kelihatan, oh dari tahun 26 sampai tahun 30. Oh tahun 66 umat Yahudi Kristen itu lari ke Pela. Oh ini perang terjadi tahun sekian dan seterusnya. Oleh karena itu, inilah yang bisa saya share. Kalau Bapak Ibu tertarik lebih jauh, silakan hubungi saya untuk pengajaran lebih mendalam. Terima kasih. Shalom Alhim. Terima kasih Salam. Renaldo memberikan closing statement yang luar biasa, dan 7 menit berikutnya diberikan kepada Ustaz Nandar untuk memberikan closing statement. Timer berjalan, closing statement meluncur. Terima kasih Gus Imron. Tolong tampilkan gambar yang belum kita sajikan. Oke. Bukan menurut ya, saya kan acuannya adalah firman Tuhan. Menurut firman Tuhan di dalam Al-Quran itu, bahkan di beberapa ayat, ya, di beberapa ayat itu Rasulullah gambar Gus tentang ujilah roh itu, yang ujilah roh sampai mana tadi? Oh ya, di dalam Al-Quran kan sudah jelas Nabi Isa alaihissalam di dalam surat As-Sof ayat ke-6 bahwa dia mengabarkan tentang kedatangan seorang nabi setelah Isa alaihissalam, ya, yaitu yang namanya Ahmad. Masya Allah, ya. Bahkan mengenai Ahmad ini bukan hanya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, ya. Akan tetapi kita bisa lihat di dalam Injil Matius 12, 17, 18, ya, ketika mengutip kitab Yesaya 42 ayat ke-1. Bahkan di situ ada yang dihilangkan, ya. Di dalam Yesayahu pasal 4 ayat ke-1, Hen abdi atmak atau Ahmad, ya. Hen abdi atmak Ahmad, ya. Bau behiri resete. Lihatlah hambaku Ahmad, dialah yang aku pilih, kepadanya lah aku berkenan. Masya Allah. Inilah kenapa Nabi Muhammad digelari sebagai Al-Mustafa, Syaidul Anbiya wal Mursalin, karena hamba yang dipilih Tuhan yang bernama Ahmad. Akan tetapi kalau kita melihat di dalam Yohanes 17 itu ada yang dipotong. Beginilah firman Tuhan di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Yesaya, ya. Inilah hambaku yang kupegangnya diilangin. Yang di dalam bahasa Ibrani di dalam Yesayahu pasal 42 ayat ke-1, di situ dikatakan Hen abdi etmak. Akan tetapi di dalam Injil Matius 12 ayat ke-18 bukan Hen abdi etmak lagi, etmaknya dihilangkan. Nggak ada etmak di situ, langsung bau behiri. Tapi mereka rupanya tidak mengenal Islam. Salah satu gelar Nabi Muhammad SAW adalah yang terpilih. Artinya di dalam bahasa Arab adalah Al-Mustafa. Bahkan kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes 16 ayat ke-13, di situ dikatakan Ruah Ahmad. Ruah Ahmad. Ada Ruah Ahmad, berarti roh. Sedangkan Nabi Muhammad kan bukan roh. Bisa dilihat di gambar ini, ujilah setiap roh. Ini tulisan salah satu Kristiani, nanti kita lampirkan ininya, linknya, ya. Ujilah setiap roh di sini, aku nggak kelihatan nih. Gus, tolong dibaca. Ya, yang dimaksud menguji roh di sini adalah sang pengajar. Jadi sosok Ruah Ahmad di dalam Yohanes 16 ayat ke-13. Jadi sebenarnya kawan, kebenaran itu sudah sangat jelas di depan mata bahwa Ahmad itu banyak di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, baik di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 yang telah kita bahas bersama moreh kita, Bapak atau Mas atau Abang Sam Aldo, ya, ada di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Belum lagi kita korelasikan dengan Yesayahu, kitab Yesaya 42 ayat ke-1 yang dikutip di dalam Matius 12 ayat 18. Bahkan di situ ada yang dihilangkan. Kata Ahmadnya dihilangkan, yang kupegang, ya. En abdi etmak Ahmad, ya. Akan tetapi dihilangkan di situnya.
Kalau di dalam Matius, sedangkan di dalam Yesayahu itu etma, ya. Terakhir 16 13, di situ juga dikatakan ruah Ahmad. Nah, kalau di dalam terjemahannya ruh kebenaran. Sekali lagi, kebenaran di dalam bahasa Ibrani bukan Ahmad, akan tetapi Sidikoh. Jadi banyak sekali tempat nama Ahmad di dalam perjanjian lama, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya. Pujilah roh, bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-1, Yohanes 1 ayat pasal 4 ayat ketiga atau berapa yang sebagaimana gambar yang telah kita sajikan, pujilah setiap roh. Ternyata puji roh itu ternyata yang dimaksud roh di situ itu bukan roh yang mengudara di langit sana, ya, atau yang kita hadapi yang tidak kasat mata, akan tetapi roh di situ adalah sang pengajar, seorang nabi, ruah Ahmad, sang pengajar, seseorang yang benar-benar tampak di depan mata kita. Oleh makanya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16 ketika Yesus mengatakan, ya, apa namanya, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain. Bahkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-7 sampai ke-9 itu dia akan mengajarkan segala sesuatu, dia akan menginsafkan dunia dari dosa, dan dia akan benar-benar, ya, memberikan kita pengajaran. Oleh karenanya tadi Bang Aldo juga sempat menyinggung bahwa belajarlah, membacalah dan lain sebagainya. Ini tidak pernah ada, tidak pernah Yesus HaMasyiah mengajarkan suatu konsepsi untuk kita belajar, itu enggak ada. Justru sang Periklitos lah, sang Ahmad lah yang mengajarkan itu, mewasiatkan itu, sebagaimana sebuah hadis Nabi yang sahih, ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, ya, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan wal muslimat. Inilah di dalam Islam itu sudah jelas, dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ajarannya itu ada, rukunnya itu ada, syaratnya itu ada, baik mandi dan tek-tek bengek yang lainnya itu sudah digariskan, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sudah diajarkan semuanya tentang bagaimana itu mandi, tentang bagaimana itu potong kuku, tentang bagaimana itu sisiran, tentang bagaimana itu berjalan, tentang kita itu harus menundukkan pandangan, tidak mengumbar pandangan, dan tek-tek banget lainnya sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Banyak pribadi yang terjamah, terlawat pribadinya oleh Tuhan, sehingga suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Amin. Dan kiranya saya haturkan banyak terima kasih kepada moreh saya, Saudara Ba. Masya Allah, Sama-sama. ilmunya. Saya akan belajar sejarah kepada Bapak Syam Aldo. Dan saya pun tantang seluruh murtadi di Indonesia untuk berdebat dengan aku, channelku Yonatan Nandar, ya, agar kalian berani, jangan berbohong ngaku-ngaku murtadin bisa baca Quran, haji, lain sebagainya, ternyata odong-odong. Terima kasih Pak Nandar atas closing statement. Mas, ojo bapak rek, masih nom ini. Oh iya, Om. Kalau ngobrol sama orang berilmu itu memang waktu yang panjang akan terasa sedikit gitu loh. Ini kalau diterusin bisa-bisa